balik lagi di Salatabi Channel. Nah, di video kali ini tuh gue pengen nunjukin ke kalian sesuatu yang bakal gue lakuin di dalam hidup gue. Dan kalau menurut gue itu takut. Kira-kira apa ya? Jadi tetap ikuti terus video Salatabi Channel kali ini ya. Salatabi Channel Yokoso. Nah, gue udah mau sampai ke tempatnya. Sini ikutin gue tempatnya. Bener-bener deg-degan banget. Karena menurut gue ini tuh agak takut sih. Bukan agak, malah takut. Tempatnya di belakang gue. Apakah kalian sudah mengerti? Ini apa? Di lantai. Itu udah kelihatan. Oh Tuhan, ini tempat apa ya? Kenapa gue jadi takut-takut? Tadi waktu di kereta masih belum begitu takut ya. Tapi tiba-tiba udah di sini ser-seran. Aduh, takut. Tadi tuh sempet kayak yang maksudnya ada rada takutnya sendiri kan, tapi disimpulin lagi sama Tosi ternyata ya gue nggak bisa operasi yang jenis dia ataupun laser, bisanya ICL yang dimasukin lens. Dan yang bikin gue takut di saat ngomong sama dokternya tuh, dokternya bilang gini, ada kemungkinan ya lens yang dimasukin ini dia goyang, bisa kegeser. Lu tau gak, panik gak sih lu? Walaupun memang persentasenya tuh sedikit banget, hanya 3%, tapi kan takut gak sih lu dibilangin kayak, wah lens yang bakal dimasukin tuh bakal goyang gitu loh, bisa, kalau bahasa Jepangnya tuh bisa yuzureru gitu, bisa geser-geser kan. Terus gue takut dong, gue bilang aduh gimana dong. Tapi gue tetap dengerin Tosi, udah banyak banget nanya sama dokternya kalau hamil gimana, segala macem. Dari A sampai Z Tosi tanya semuanya. Terus kita keluar lah, terus gue pastiin lagi Tosi, gila Tosi, kalau dia kegeser, lensnya kegeser gimana dong, nanti gimana, gue bisa lihat atau enggak? Memang bisa melihat, cuma balik lagi gitu, dicek lagi ke dokternya. Terus ditanya kan, Tosi tanya gara-garanya apa? Karena berenang kah? Atau karena olahraga? Ternyata bukan. Dokternya tuh jawabnya enteng banget. Dokternya bilang gini, saya juga nggak tahu. Makin panik gak sih? Cuman ya udah dikekehin, akhirnya gue memutuskan untuk mengambil yang ICL dengan persetujuan dompet Bapak Tosi karena harganya lumayan sekali. Nanti di akhir video gue bakal kasih tahu harganya. Jadi tetap ikutin terus video Salatabi Channel kali ini. Nah, ini gue udah selesai ke tempat yang di lantai 3 tadi. Lihat dong, waktu gue keluar langitnya udah gelap, yang tadinya masuknya lagi cerah, tiba-tiba sekarang tuh langitnya udah gelap. Nah, jadi gue itu tadi pergi ke dokter mata. Nah, jadi dokter matanya itu gue bakal melakukan tindakan operasi mata. Bukan karena penyakit, melainkan karena gue kan pakai kacamata nih, ya kan? Biar gue lebih mudah melihat, nggak cari kacamata kemana-mana. Kalau lagi jalan-jalan, biasanya kan suka nyempil tuh hilang. Maksudnya lebih mempermudah penglihatan gue. Akhirnya gue mau mengambil tindakan operasi mata. Nah, sebenarnya wow, hujannya besar sekali. Nah, operasi mata ini tuh sebenarnya gue tahu dari bapak kameramen ya, Bapak Tosi. Karena katanya sekitar 14 tahun yang lalu dia pernah melakukan operasi mata. Bayangkan, wow, hujan ya. Jadi tahun 2008 itu bapak kameramen pernah melakukan operasi mata. Akhirnya gue mau mencoba. By the way, hujannya mantep banget. Kebetulan di Jepang ini lagi masuk musim topan ya, angin topan, hujan badai. Wah. Nah, jadi tuh tadi gue dicek matanya kan. Matanya tuh kayak ada 7 step. Pertama dicek mata lu tuh minus berapa aja silindernya kayak biasa. Terus dicek seberapa lembut bola matamu lu, lalu seberapa sensitif mata lu waktu ada angin. Terus dicek juga kedalaman bola mata gue, pokoknya ada banyak banget, ada 7 jenis gitu. Tiba-tiba di dalam mesin tuh pas gue lagi masukin mata gue, tiba-tiba ada cahaya, garis-garis, pokoknya banyak banget, sampai 7 kali gitu kan. Nah, setelah itu sama tuh kayak kita periksa mata biasa, lihat huruf apa, buka kiri, kanan, atas, bawah kan. Setelah itu dikasih obat mata. Obat matanya dikasih 2 kali. Obat matanya dikasih 2 kali itu, tau gak?
Perihnya parah banget, kayak dimasukin cabe tau gak sih ke mata. Itu harus nunggu. Yang pertama setelah ditetes tunggu 30 menit, yang kedua tunggu 20 menit. Setelah itu baru kita bicara sama dokter. Hujannya gede banget. Jadi yang tadi kita di luar, kita masuk ke bawah jalan kereta gitu. Tapi by the way, di bawah ini tuh bukan cuman kayak jalan kereta masuk ke stasiun gitu ya. No, ini dalamnya tuh benar-benar markotop banget, karena di dalam bawah sini itu bukan hanya menghubungkan ke stasiun, tapi dia tuh punya jualan baju, makanan-makanan enak, semuanya ada di bawah sini. Jadi emang deh, ada kan lagu Shinjuku so big, I need the Doraemon. Itu bener banget, karena salah satunya ya, tara, silahkan kalian lihat. Nah, tadi mata gue udah dicek di dokter itu tadi sekitar ya hampir 30 menit ngobrol sama dokternya di dalam ruangan. Terus dokternya kayak baca hasil pemeriksaan mata gue kan. Nah, jadi mata gue itu bentuknya itu tidak bulat sempurna, tapi bulat, ada buletan lagi sedikit. Dan ini tuh katanya bukan penyakit, emang udah bawaan dari lahir. Terus karena mata gue kayak gitu, gue tidak bisa operasi yang Tosi pakai. Yang Tosi pakai ini namanya itu lasik ya. Jadi ada 3 jenis nih. Ada yang kayak punya Tosi lasik, kedua itu laser, ketiga itu ICL. Nah, ini ada 3 kan. Nah, yang Tosi ini dia lasik. Lasik ini gue nggak bisa karena bola mata gue tak seindah Bapak Tosi ya. Jadi bola mata gue nggak bisa dilasik. Ada 2 pilihan nih. 2 pilihannya itu yang laser sama ICL. Terus ngobrol dikasih tahu lah mata kanan gue ini susah ngelihat jauh. Terus ada goyang-goyangnya dikit. Terus sama mata kiri gue juga sama, goyang-goyangnya lebih kuat, tapi lumayan bisa lihat jauh. Pokoknya udah ngobrol-ngobrol lah. Akhirnya diputuskanlah untuk memilih yang ICL. ICL ini apa ya? Gila, gue juga deg-degan, gue juga ngeri-ngeri sedap, takut sampai harinya haknya ini. Jadi ICL itu bola mata gue itu disuntik, dimasukin lens, dan itu bisa bertahan sampai lama banget, 23 tahun ke depan juga masih oke. Dan gue nggak tahu nih gimana waktu saat nanti operasi, masih takut. Operasi ya kan, kita mau lihat tulisan ngetes tulisan apa. Ingat ya, gue di garis ini nih, pas di tengah ini ya. Ingat ya. Nyari yang alfabet dulu. Gila, ini benar-benar nggak bisa kebaca. Kameramen, ini ada alfabet? Di bawah ada. Ada? Nggak bisa. Kalau yang besarnya lihat, cuman yang atas, yang kecilnya susah banget. Sana ada alfabet nggak? Ada. Ada? Nggak bisa. Ini bisa baca Kang, yang warna merah. Atasnya game kan? Ya. Atasnya game. Bawahnya. Ini ada tulisan apa? Ada alfabet nggak? Ada. Ini warna biru bisa Kang? Warna biru bisa PP. Tapi bawahnya ada alfabet ya? Nggak bisa. Bete nggak pakai kacamata. Makin dekat makin takut. Ini benar-benar nggak ada yang bisa kebaca lagi di belakang. Alfabetnya nggak bisa. Nggak bisa. Sana juga susah. Bawahnya tuh susah lihat gitu. Susah, semuanya buram. Cuman bisa lihat warna doang, hitam, biru, kuning, udah. Hari ini 2,5 sampai 3 jam operasinya. Gue pikir cepet, ternyata 2 sampai 3 jam. Makan waktunya lumayan juga ya say. Doain ya, doain biar berjalan lancar. Takut. Lagi dikasih obat kan, sumpah pedes banget. Pedes banget, beneran pedes banget. Sedih. Pedes. Ini udah dikasih bius. Nah, jadi nggak boleh buka. Kalau buka perih. Udah dikasih bius 6 kali. Dikasih obat tetes bius. Ini udah dikasih bius ke 6 kali. Lihat dong, rambut udah diikat ke yang udah diginiin. Tinggal tunggu dicek sama dokter.
Udah 6 kali ditetesin obat bius. Poinnya apa waktu operasi? Poinnya lihat yang paling cerah, jangan gerakin badan sama kaki. Ya. Takut. Dan relax. Relax. Kamu bayangkan apa waktu operasi? Bayangkan ada hiu lewat. Udah selesai operasinya. Operasinya tuh kayak tadi hampir 1 jam 30 menit. Terus dikasih kacamata khusus buat kalau keluar supaya nggak kena debu atau kena angin. Sumpah yang diceritain Tosi sama yang gue rasain beda banget. Mungkin karena dia lasik terus gue ICL, itu gue berasa banget bedanya. Kalau Tosi kan dia bilang katanya dia nggak bisa lihat apa-apa, dia cuma bisa lihat cahaya putih kan. Tapi kalau gue itu, gue bisa lihat dokternya lagi ngapain tau nggak sih? Dokternya nengok kiri kanan gue kelihat. Terus gue juga ngelihat sensenya tuh kayak megang benda-benda panjang juga ada. Jadi masih takut. Kita jalan dulu ya. Matanya harus kayak gini lihat. Gak boleh buka matanya, gak boleh gede-gede. Kalau di luar harus kayak gitu. Gue tuh tadi bisa ngeliat waktu dokternya lagi megang kayak apa sih yang buat ngangkat-ngangkat komedo tuh bisa ngeliat banget. Gak sakit, cuman rasanya aneh. Kayak di apa ya, kayak ditusuk gini loh. Ditusuk gitu loh. Gak sakit maksudnya, tapi kayak nggak bisa diucapkan pakai kata-kata atau enggak. Mata gue sekarang kayak lagi ngerasa ada yang ngeganjel berat, kayak masih ada lem bekas biusnya gitu. Hari ini operasi berjalan dengan lancar, puji Tuhan. Ini hari pertama setelah operasi dan gue ada di tempat yang kemarin sebelum operasi, dan ternyata banyak banget alfabet tulisan-tulisan yang bisa gue baca sekarang. Bener-bener kemarin gak bisa baca sampai sana. Gila, sampai yang merah kayak gitu juga gue bisa baca. Wah, bisa baca Rolex, Cartier, Bulgari, Hermes, LV, Ginza.jp. Kemarin gak bisa baca sama sekali. Yang besar sana juga bisa baca. Shinjuku Gado bisa kebaca. Pura Open House. Oh gila, bisa kebaca semua. Alpen Tokyo. Benar-benar gue kayak orang kampung, tau nggak? Gila, semuanya bisa kebaca. Shinjuku Terminal Map. Yang paling kecil itu juga bisa ABC Mart. Wah, bisa lihat. Tapi gue kayak ngeliatnya tuh kayak belum bisa fokus gitu. Kayak baru fokus di tengah, kayak pinggir-pinggirnya kayak masih ngeblur karena proses pemulihannya itu mulai stabil sekitar 1 minggu tuh udah mulai dikit stabil, dan 1 bulan tuh udah stabil banget. Jadi belum 100%, tapi gue udah seneng banget karena gue udah bisa baca. Ya ampun, baca yang jauh-jauh. Terharu. By the way, ini gue kenapa pakai kacamata? Karena kacamata ini buat menghalangi dari debu. Wah gila, nggak pakai kacamata lebih bisa baca lagi, ringkan. Jadi ini tuh gunanya untuk menahan dari angin, debu, biar matanya nggak ada yang masuk. Tapi kita harus pakai karena di luar takut ya, kita pakai.